Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan Bapak Guru Andi Ardiansyah dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Ya, yang kali ini kita akan mengangkat tema tentang perilaku terpuji, yaitu tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Namun sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan menyapa dulu bagaimana kabarnya kalian di rumah. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan masih tetap semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Tentunya akan banyak sekali manfaat atau tujuan yang akan kalian dapatkan ketika kalian telah selesai mempelajari materi ini, ya, tentang pengertian jujur, amanah, dan istiqomah. Dengan perilaku-perilaku terpuji tersebut, maka kalian akan bisa diterima di masyarakat, akan bisa dipercaya, akan disenangi oleh orang lain, dan tentunya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu, mari kita simak penjelasan Bapak berikut ini. Li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Teman-teman, marilah kita masuk ke materi, ya. Hari ini kita belajar tentang perilaku terpuji, yaitu tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Baik. Yang pertama adalah jujur. Nah, berikut adalah landasan, ya. Kita belajar tentang materi jujur, tentu ada yang dalil yang melandasi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Ya. Nah, ini adalah landasan kenapa kita harus bersikap jujur, ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, yaitu tentang pengertian jujur. Apakah kalian sudah ada yang tahu tentang pengertian jujur? Ya, tentu saja kalian sudah ada yang tahu, ya. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah as-sidqu, ya, yang artinya adalah orang yang selalu bersikap jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur diartikan dapat dipercaya, tidak bohong, lurus hati, berkata apa adanya, tidak curang, tulus, dan ikhlas. Nah, ini pengertian dari jujur. Banyak sekali kosakatanya, ya. Nah, mengapa kita harus bersifat jujur? Nah, ini penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ya, manfaat perilaku jujur yang pertama adalah setelah mempelajari pelajaran ini, kalian akan luas pergaulannya, ya, karena masyarakat, orang yang di sekitar kalian akan percaya, ya kan, ya, akan percaya dan tentunya akan menyenangi kalian. Yang kedua, menjadikan masyarakat hidup dalam ketentraman dan keindahan. Nah, seperti misalkan ada sekelompok masyarakat yang mendapat berita hoak. Nah, itu sangat tidak menenteramkan kehidupan mereka. Ternyata berita itu bohong, begitu kan? Nah, ini sangat tidak baik. Oleh karena itu kalian harus hati-hati dalam penyebaran berita yang belum tentu kebenarannya, begitu. Yang ketiga, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tentu orang yang jujur akan selalu diberkahi dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi untuk sifat jujur. Nah, yang B adalah sifat amanah. Apa pengertian amanah? Ada yang tahu, teman-teman? Nah, amanah ini berasal dari bahasa Arab juga, ya, yang artinya adalah, ini secara bahasa Indonesianya adalah dapat diartikan sesuatu yang dipercayakan atau kepercayaan. Nah, kita akan coba lihat contohnya seperti apa amanah itu ya. Nah, di sini ada landasan firman Allah ya dalam Quran surat
Al-Anfal ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Nah, ini ketika kita mendapatkan amanah ya di dalam kehidupan ini, misalkan dari orang tua suruh bayar SPP kebagian tata usaha ya, maka uang yang dititipkan ibu kita harus disampaikan. Jangan sampai ada yang dijajankan, separuh dibayarkan, separuh dijajankan. Nah, ini perilaku yang tentunya tidak baik begitu ya. Nah, yang ketiga adalah amanah dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama tentunya amanah yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu berupa ketaatan kita kepada Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Nah, ini amanah yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Islam. Yang kedua ada amanah terhadap sesama manusia. Tadi sudah Bapak contohkan. Ketika ada orang yang menitipkan barang ke kita ya, yang memang harus kita sampaikan apa adanya, jangan sampai dikurangi ya barangnya atau ditambahi Ketika ada orang nitip uang 100.000, maka kita harus menyampaikannya sebesar 100.000 juga begitu. Kemudian yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri ya. Nah, amanah terhadap diri sendiri ini adalah bagaimana kita menjaga ya, merawat dan melindungi diri kita ya. Itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Panca indera yang diberikan oleh Allah harus kita jaga dengan baik. Salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan. Tidur tidak terlalu larut malam, makan secukupnya dan tidak berlebihan, maka insya Allah tubuh dan pikiran kita akan sehat. Yang keempat adalah amanah menjaga makhluk hidup ya, baik hewan maupun tumbuhan, patut kita sayangi, tidak boleh dirusak ya, tidak boleh dirusak atau dibunuh secara ilegal begitu. Baik, kemudian hikmah amanah ada 3. Yang pertama adalah dapat dipercaya orang lain, kemudian tentunya mendapatkan simpatik baik lawan maupun kawan. Kemudian yang keempat, hidupnya akan sukses dan dimudahkan Allah. Nah, itu dari sifat amanah. Baik, selanjutnya adalah istiqomah. Apa arti istiqomah sebenarnya? Sudah ada yang tahu? Apakah nama orang? Betul, ada sebagian orang yang memberikan nama istiqomah. Karena pengertian dari istiqomah ini sangat baik, sangat bagus. Coba kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah pengertian dari kata istiqomah. Apa sih istiqomah itu? Nah, istiqomah berarti teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal soleh secara terus-menerus sepanjang hidup. Nah, intinya adalah terus-menerus, lurus berdiri, tidak mudah tergoyah, ya kan? Pendiriannya kuat. Walaupun digoda sama temennya, misalkan, ayo kita main bola jam 3 sore, ya kan? Entar dulu jawaban kamu, ya. Kita asar dulu, sholat asar dulu, baru kita main bola. Enggak usah, entar aja main bolanya. Nah, tidak seperti itu, ya. Kamu harus kuat dalam berpendirian. Itu salah satu contoh kecil ya teman-teman. Nanti bisa kalian cari contoh yang lain begitu. Kemudian yang kedua adalah hikmah perilaku istiqomah. Tentu orang yang istiqomah akan dijauhkan Allah dari rasa takut dan sedih ya begitu. Yang kedua, istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet begitu. Jadi penting dalam hal ibadah, hal kebaikan maupun dalam bermuamalah dengan manusia. Nah, teman-teman, mari kita introspeksi diri kita. Apa yang Bapak sampaikan tadi? Apakah kita sudah termasuk orang yang senantiasa berbuat jujur, amanah, dan istiqomah? Tentu jika belum, mari kita sama-sama mencoba dari diri kita dulu. Dari sekarang
kita terapkan di dalam kehidupan untuk senantiasa jujur pada orang terdekat kita, pada keluarga, pada sahabat, kepada teman. Ya. Kesimpulannya adalah ketika teman-teman menerapkan perilaku ini, maka insya Allah ya kehidupan akan menjadi nyaman, tentram, indah gitu di masyarakat. Teman-teman, itulah tadi pembahasan kita tentang materi jujur, amanah, dan istiqomah. Ya, tetap semangat dalam menuntut ilmu, tidak boleh malas ya, demi cita-cita kalian ya di masa yang akan datang yang gemilang. Ya, terima kasih Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.